Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 22 Januari 2023. Oke, sebelum saya membahas mengenai indeks dolar ya, seperti apa minggu depan, saya ucapkan Gong Si Fa Chai ya. Semoga tahun ini semua mendapatkan keberkahan, kemudahan, kekayaan tentunya, dan yang berkah dan dipermudahkan selalu buat kita semua. Thank you buat semuanya. Bagi yang merayakan, saya ucapkan Gong Si Fa Chai. Oke, thank you. Terus kita akan lanjut ya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly. Dan tentunya kalau kita perhatikan untuk indeks dolar sampai dengan saat ini, kecenderungannya masih dalam tren besarnya adalah turun ya. Apalagi sudah bergerak di bawah EMA 50. Kemudian di beberapa minggu kalau ke belakang ada bearish pin bar dan dikonfirmasi oleh candle warna merah. Tapi tentunya yang kita perhatikan di sini ada area key support di 101.297. Tentunya sampai dengan posisi saat ini belum terjadi breakout. Maka jika mana area ini terjadi breakout dan minggu ini close di bawah 101.297, akan memperdalam penurunan indeks dolar, akan menuju ke wilayah area demand, yaitu di kisaran 99,43 dolar sampai dengan 97,72 dolar, akan memperburuk pergerakan indeks dolar itu sendiri. Dan kalau kita lihat pergerakan di minggu kemarin, tentunya ada area resisten di sini, yaitu di 102.899 menjadi titik resisten tertinggi di minggu kemarin, dan titik terendahnya adalah 101.528 dolar dari titik terendah di minggu kemarin, dan membentuk sebuah long legs doji. Besar kemungkinan menurut saya pergerakan memang masih kecenderungannya adalah konsolidasi, masih bergerak di mana buyer dan seller ini masih memiliki kekuatan yang seimbang. Ya, posisinya masih belum memberikan dampak yang cukup signifikan ya pasca terbentuknya impulsif bearish. Tapi yang perlu kita perhatikan memang dorongan seller ini sangat kuat karena ada bearish engulfing, dan kemudian ini juga ditutup di candle warna merah meskipun membentuk long legs doji. Ya, kita lihat di time frame yang lebih kecil, coba di time frame daily ya. Kalau menurut saya memang secara pergerakan untuk weekly minggu depan ya, gambaran saya untuk indeks dolar masih kecenderungan dalam tekanan seller. Dan di daily pun di hari Jumat kemarin ada bearish pin bar yang memberikan konfirmasi nantinya hari Senin akan menguji kuat wilayah 101.528. Oke, targetnya untuk weekly ya, khususnya di minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat adalah area ini menjadikan titik uji kita untuk target weekly-nya ya, tentunya di wilayah area 101.528 sampai dengan 101.297. Jika mana area ini di breakout, lebih tepatnya akan menuju area order block di time frame weekly atau area demand ya, tentunya ada 99,43 dolar. Area itu yang akan dikejar selanjutnya, tapi nantinya pasti akan saya update ya tiap harinya, insya Allah setiap pagi mengenai pergerakan indeks dolar itu sendiri. Dan jika mana naik, tentunya saya memiliki target yang cukup tinggi ya. Cukup tinggi artinya mendekati wilayah area high weekly sebelumnya ya, atau menjadi area resisten saat ini. Ini menjadi target weekly berikutnya. Tentunya ini saya ganti dulu menjadi titik resisten, dan di area resisten ini saya ganti dulu menjadi titik high weekly di minggu kemarin ya, ini menjadi low weekly dan posisinya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat kanan di sini terlihat jelas ya, ada drop dan membentuk sebuah area base, besar kemungkinan akan terjadi drop berlanjut. Kita lihat time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini masih ada gambaran yang saya coret-coret ya. Artinya ada posisi memang membentuk chart pattern broadening ya, tapi memang masih belum jelas. Maksudnya seperti ini. Saya sih memang kemarin sudah saya sampaikan ya, ada dua informasi, antara ini membentuk chart pattern broadening atau membentuk sebuah chart pattern diamond. Kalau diamond artinya ada potensi titik ini ya
tidak lebih rendah daripada ini. Artinya dia masih di atasnya daripada ini, dan kalau dia naik masih di bawahnya ini. Jadi membentuk sebuah seperti symmetrical triangle gitu ya, membentuk diamond. Dan itu biasanya berpotensi kalau potensi penurunan impulsif bearish seperti ini ya, pergerakan gelombangnya ini korektif, besar kemungkinan gelombangnya impulsif bullish berikutnya. Itu yang teman-teman harus diwaspadai untuk melihat pergerakan indeks dolar minggu depan. Dan saya melihat titik daripada low berikutnya adalah selama ini masih mendekati area ini ya, maka area golden level pun saya berubah ini ya, ini menjadikan titik target selanjutnya. Apakah betul-betul akan bergerak lebih rendah seperti ini? Coba kita ukur lagi ya untuk low-nya sampai posisi ini dulu. Jadi memang mendekati area target kita ya, target weekly kita, yaitu di kisaran ini ya, di kisaran area resistennya 103.935 atau area golden level ya, lebih jelasnya di posisi 103.58 sampai dengan 104.06, dan masih membentuk area konsolidasi. Saat ini masih membentuk chart pattern broadening. Oke, coba kita lihat time frame 1 jamnya ya. Time frame 1 jam posisinya seperti ini ya. Ini area konsolidasinya. Di sini memang terlihat false break ya, tapi seolah-olah memang membentuk chart pattern broadening. Tapi tentunya ini juga bisa dikatakan hati-hati, bisa dikatakan menjadi diamond. Nanti kita lihat ya pergerakannya. Karena kalau kita lihat secara range pergerakannya juga masih konsolidasi seperti ini. Tentunya area-area yang perlu kita perhatikan ya, yang terdekatnya adalah low weekly 101.98 sampai dengan resistennya di 102.654. Masih bergerak di wilayah tersebut, maka di sini juga saya akan gambarkan hal yang sama seperti ini ya. Perhatikan, dan ini masih membentuk sebuah area sideways yang notabene hanya bergerak terbatas seperti ini ya, sampai betul-betul ada konfirmasi jelas, ada pattern terbentuk baik impulsif bullish terjadi di atas resisten atau impulsif bearish yang bergerak di bawah low weekly. Jadi ini yang perlu saya sampaikan untuk minggu depan. Tentunya indeks dolar masih dalam area konsolidasi, dan saya melihat minggu depan ini juga ada beberapa news yang akan rilis. Salah satunya double good, terus kemudian ada GDP Amerika. Ini juga akan menggerakkan pasar yang cukup signifikan. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas seperti apa data ekonomi minggu depan. Apakah sesuai dengan yang kita sampaikan? Targetnya kecenderungannya masih kuat turun, dan langsung aja kita lihat data ekonomi untuk minggu depan. Oke, untuk data ekonomi minggu depan yang perlu teman-teman perhatikan, di sini yang saya akan bahas adalah high impact ya. Di sini dimulai tanggal 26 Januari, itu hari Kamis, di mana pukul 20.30 yang pertama ada durable good order. Coba kita buka langsung. Untuk datanya sendiri, kalau kita lihat dari durable good order sendiri, secara grafik Anda bisa lihat ya di sisi kanan, data sebelumnya pernah naik sebesar 0,7% ya. Kemudian di tanggal 23 bulan 12 ada penurunan minus 2,1%, dan akan rilis tanggal 26 bulan 1 pukul 20.30 ya. Di sini data dari minus 2,1% dipredisikan ada kenaikan sebesar 2,2%. Artinya ada pertumbuhan yang cukup signifikan ya kalau kita lihat, jika mana datanya ini sesuai dengan yang diperkirakan, apalagi hasilnya di atas 0% sebesar 2,2%, maka mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi penguatan di hari Kamis mengenai data durable goods sendiri. Oke, tapi kalau datanya masih di bawah 2,2%, mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar masih dalam progres penurunan berlanjut. Oke, dan ini yang perlu teman-teman perhatikan di tanggal 26 bulan 1. Saat ini data diprediksi sebesar 2,2% dari minus 2,1%, maka diidentifikasi indeks dolar terjadi penguatan. Sekarang kita berlanjut di data berikutnya. Ini yang tidak kalah penting, ini sangat penting sekali ya, yaitu GDP growth rate.
Coba kita lihat datanya dari posisinya GDP sendiri kalau kita perhatikan secara grafik terakhir ada pertumbuhan di luar ekspektasi ya, yaitu sebesar 3,2%. Dari datanya GDP minus 0,6% ya, artinya memang dari minus 1,6%. Kemudian ada kenaikan sebesar minus 0,6% meskipun di bawah 0% ya. Ada pertumbuhan sampai terjadi kenaikan sebesar 3,2%. Artinya untuk GDP Amerika tumbuh ya, ada kenaikan yang cukup signifikan di angka 3,2%. Tentunya angka 3,2% ini sangat mengidentifikasi bahwasanya ada kenaikan yang cukup signifikan. Dan apakah nanti tanggal 26 ya, hari Kamis tanggal bulan 1 dari data 3,2%, kalau kita lihat forecastnya data yang masuk sebesar 2,7%. Artinya ada penurunan ya dari GDP Amerika sendiri sebesar 2,7%. Jika mana ini terjadi, pastinya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan kalau kita lihat, kita hubungkan dengan beberapa data ke belakang ya, inflation rate turun, kemudian data retail sales juga turun, dan ini mengidentifikasi bahwasanya GDP begitu saya lihat datanya di sini yang masuk 2,7% ini make sense ya, masuk akal. Jadi menurut saya diprediksinya khususnya dari GDP sendiri besar kemungkinan pasti akan ada penurunan di bawah 3,2%. Artinya memperbesar indeks dolar akan terjadi pelemahan atau melanjutkan penurunan. Oke ya, jadi data GDP growth rate. Kemudian kita akan berlanjut di data tanggal 27 Januari. Di sini ada personal income. Coba kita lihat datanya untuk hari Jumat ya. Di personal income kalau kita perhatikan ya, di sini dari bulan Oktober itu sebesar 0,7%. Ada rilis turun ya sebesar 0,4%, rata-rata di bawah 0,7 ya. Kalau kita perhatikan di beberapa bulan dari bulan Juli ini 0,4% rata-rata di area tersebut. Dan untuk di hari Jumat ini diprediksikan forecastnya itu sebesar 0,3%. Artinya ada penurunan sekali lagi mengenai personal income. Jika mana ini terjadi sesuai dengan yang kita lihat datanya, preview sebelumnya 0,4%, data yang masuk 0,3%. Ini sih juga make sense ya menurut saya. Personal income pasti akan terjadi penurunan. Retail sales turun, personal income juga pasti turun. Menurut saya ini make sense. Jadi besar kemungkinan akan terjadi penurunan berlanjut terhadap indeks dolar. Tapi apapun itu kita lihat nanti actualnya ya. Kalau masih sesuai atau ya kita lihat kalau memang masih di atas daripada 0,3% ya artinya masih ada pertumbuhan yang bagus untuk indeks dolar itu sendiri. Oke. Sekarang kita berlanjut lagi di data berikutnya adalah personal spending. Kita lihat datanya. Untuk personal spending sendiri kalau kita perhatikan ini juga ada penurunan dari data sebelumnya bulan Oktober 0,9% ya. Terus kemudian rilisnya 0,1%, cukup signifikan penurunannya. Kemudian nanti akan rilis tanggal 27 bulan 1 dari 0,1% turun menjadi minus 0,1%. Artinya akan ada perlambatan ya di personal spending sendiri. Maka jika mana data ini sesuai dengan forecastnya minus 0,1% bahkan di bawah 0%, mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi pelemahan, akan terjadi tidak sesuai dengan datanya ya, pasti indeks dolar akan terjadi kenaikan kalau di atas 0,1%. Tapi yang kita lihat dari posisi grafik pun terlihat ya dorongan 0,9 sampai 0,1%. Menurut saya dengan data konsensus ataupun forecast yang terlihat di ini ya, di data ekonomi ini, menurut saya indeks dolar akan terjadi penurunan berlanjut. Oke, sekarang yang kita lihat berikutnya adalah Core PCE Price Index ya. Di sini juga hal yang sama, forecastnya 0,1% dari data previousnya sebelumnya 0,2%. Ini juga ada penurunan ya. Menurut saya besar kemungkinan di minggu ini data ekonomi ya
kalau kita perhatikan hanya satu yang mendukung indeks dolar menguat adalah durable good order. Selain itu semuanya menunjukkan potensi pelemahan pada indeks dolar. Dan ini sih masuk akal karena tujuan The Fed sendiri ya dalam menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 basis poin di tahun 2022, terus kemudian Desember turun juga 50 basis poin, dan besar kemungkinan Februari besok juga diharapkan oleh beberapa sentimen pasar atau pelaku pasar itu dinaikkan hanya sebesar 25 basis poin. Dan tentunya semakin tinggi suku bunga ya, dan targetnya kan 5% ke atas, ya tentunya akan membebani kondisi ekonomi yang ada, terutama acuannya adalah GDP ini ya. Pertumbuhan kan semua terlihat dari GDP-nya bagus atau tidaknya. Kalau ini semakin turun besar kemungkinan, tapi repotnya gini ya, teman-teman harus perhatikan, jika mana ada ketakutan akan terjadinya resesi, orang semuanya pada beli emas gitu loh, emasnya pasti naik. Ya sesuai sih posisinya juga indeks dolar akan terjadi penurunan berlanjut. Oke. Ini yang perlu saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan dicatat, silakan dipahami ya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa selalu bagikan informasinya kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara tonton aja videonya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan semua bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Terima kasih buat semuanya. Terus kemudian saya ucapkan gong si facai bagi yang merayakan. Thank you buat semuanya. Semoga tahun ini ya semua berjalan dengan baik. Semua apa yang jadi cita-cita kita semua terpenuhi. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.